Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas sesuai judul nih geng. Apa yang kita berikan untuk negara ini geng. Dan kenapa gue membahas ini, karena agar kita itu sadar gitu geng. Kita sadar bahwa kita itu ada kontribusi untuk negara ini. Dan jikalau kontribusi kita itu disia-siakan, contohnya nih, contoh disia-siakannya maksud gue, kita beli minyak orang itu nggak sesuai takaran tetapi dijualnya lebih mahal gitu loh geng. Misalkan yang harusnya minyak orang itu isinya 1 liter hanya diisi 800 ml, dan itu harganya tetap 1 liter. Nah itu kan kita berarti dihianati ya nggak? Secara kita udah ngasih kontribusi ya nggak? Kita beli minyak, berapa persennya itu ada buat pajak pembangunan negara pastinya ya nggak? Kita wajar, dan pasti ada pertanyaan, lalu apa urusannya dengan kita? Justru itu sangat penting buat kita ya nggak? Dan itu kita harus urus lah ya nggak? Kita harus urus, dan kita seenggaknya ada gebrakan gitu loh geng. Satu gebrakan kecilnya adalah kita nggak usah beli produk itu. Contoh tadi tuh geng, contoh kecilnya. Dan kontribusi lain dari kita nih untuk negara adalah kita pasti punya kendaraannya nggak? Lu punya motor, gue punya motor. Ada sebagian juga yang punya mobil ada. Dan itu pun setiap tahunnya itu ada pajaknya gengs. Pajaknya untuk siapa? Ya pastinya untuk negara lagi ya nggak? Dan uang dari situ untuk apa ya? Harusnya untuk pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum. Contohnya kayak rumah sakit atau lampu merah gitu loh gengs. Itu kan fasilitas umum tuh. Dan jikalau jalan di tempat kita itu masih jelek, atau fasilitas umum di kita itu masih kurang memadai, kita patut gak protes ya? Patutnya geng. Dan sangat wajar kalau kita protes ya nggak? Karena kita sudah memberikan kontribusi geng untuk negara ini pastinya lah. Ya ibarat kata lu misalkan beli makanan ke tukang dagang. Nah kalau misalkan makanan itu rasanya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan, atau kita harapkan, pastinya kan kita protes ya nggak? Itu sangat wajar geng. Jadi jangan ada istilah terlalu ngurusin orang apa enggak geng. Justru itu urusan kita lah ya nggak? Kalau misalkan kalimat terlalu ngurusin orang itu pantasnya disematkan ke kejadian seperti ini geng. Contoh nih ya, lu misalkan buru-buru mau ke tempat kerja, dan di tengah jalan lu lihat ada kecelakaan, tetapi di situ sudah ada yang membantu gitu loh geng, membantu korban kecelakaan tadi tuh. Tapi lu sempat-sempatnya lihat dan videoin dengan dengan gak ada maksud apapun gitu loh. Ya oke lah kalau misalkan lu kreator nggak, lu ngasih edukasi, lu ngasih informasi lah geng. Kalau misalkan lu konten kreator, oke lah lu ngasih informasi gitu kan, bahwa jangan lewat jalan ini nih, sekarang lagi ada keramaian disebabkan kecelakaan ya enggak, karena jalannya banyak lubang, terus juga karena jalannya licin misalkan, atau banyak pengendara yang melawan arah gitu kan, melawan arus gitu geng. Nah itu nggak apa-apa ya enggak, itu kan ada ada income gitu buat lu ya enggak. Kalau misalkan lu konten kreator yang mengembangkan channel, yang mana di situ lu dapat income gitu kan, berupa AdSense atau segala macem lah. Karena kan kalau kita ngomongin income nggak dari AdSense doang ya. Lanjut ke pembahasan tadi geng. Nah itu merupakan urusan yang bukan ranahnya lu gitu loh gengs. Nah sekarang kita balik lagi ke pembahasan intinya tadi geng. Apa kontribusi kita untuk negara gitu loh, atau apa yang kita berikan untuk negara? Ya pastinya banyak geng kalau kita ngomongin itu. Ya oke lah misalkan kita berandai-andai lu misalkan nggak punya motor, oke lah ya, masih sedikit masuk akal lah ya gengs. Tapi menurut gua jarang juga sih sekarang. Bahkan sekarang satu keluarga atau satu rumah bisa punya 3-4 motor geng. Jadi bapaknya punya motor sendiri, ibunya atau istrinya punya motor, anaknya 2 punya motor semua. Beda-beda lah gitu. Ya oke lah kita bicara yang nggak punya motor dulu ya nggak. Kita berandai-andai nih. Andai kita nggak punya motor nih, oke kan kita nggak ada tanggungan pajak yang nggak tiap tahunnya. Berarti kita kan nggak ngasih sesuatu ya kan, nggak berkontribusi sesuatu nih untuk negara tercinta kita nih. Nah terus kita berandai-andai lagi nih, oke lah kita nggak punya HP ya nggak, karena kan di HP juga ada bea cukai, ada pajak segala macam lah. Walaupun itu pastinya sedikit ya logis ya nggak geng. Karena zaman sekarang anak-anak kecil pun nih, anak TK nih udah pada megang HP. Ini real, gue lihat sendiri loh, fakta ini. Dan menurut kalian nih, jika kita pikirkan nih geng, kita renungkan, ada nggak nih orang yang nggak pernah beli
makanan nih, pastinya nggak ada lah ya nggak. Pasti kita semua butuh makan ya nggak, karena itu merupakan bahan pokok gitu loh gengs, yang mana itu nggak bisa digantikan gitu loh. Jadi bukan apa sih, bukan jenisnya geng, ini kita ngobrolin makanan secara global ya, semua makanan maksud gua, baik itu yang di pasar tradisional atau yang di minimarket lah gitu loh gengs. Gua nggak bisa sebutin mereknya di sini lah atau brandnya. Intinya di situ kita ada kontribusi pastinya geng, dan itu kontribusi yang pasti 90% orang-orang dimanapun gitu kan ngasih gitu loh geng. Karena pasti kan lu oke lah nggak punya HP tadi tuh geng, lu oke nggak punya kendaraan, artinya lu nggak ngasih kontribusi yang nggak buat negara ini. Tapi lu pasti kan lu pernah beli makanan di salah satu minimarket dekat rumah lu, dan di situ ada PPN geng. PPN untuk apa? Untuk pembangunan negara pastinya lah, karena kan kepanjangan dari PPN sendiri pajak pembangunan negara. Dan kalau negara ini nggak ada yang dibangun ya gengs, malah lebih ke apa sih, lebih ke banyak isu-isu negatif geng, bukan isu sebenarnya, fakta gengs. Kayak contohnya kemarin tuh ada kasus Pertamina yang mana dia udah ngoplos Pertamax dicampur dengan Pertalite ya geng. Itu pastinya kita harus bersuara lah ya nggak, karena kalau misalkan kita diam itu sangat nggak wajar gengs. Bukan berarti gua memerintahkan kalian nih untuk mencurahkan nih segenap pikiran dan suara kalian untuk Pertamina, enggak, bukan geng. Tapi seenggaknya kita ada suara gitu loh geng, sedikit lah walaupun sedikit, atau ada gerakan gitu loh geng, gerakan plus gebrakan kecil lah ya nggak. Contoh seperti gua di video kemarin, jangan membeli produk Pertamina gitu kan. Ya wajar nggak? Wajar lah ya nggak, karena kan kita udah berkontribusi buat dia ya nggak. Kita udah beli kendaraan, udah beli BBM di situ ya nggak. Dan itu terjadi bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun loh, gila kan. Dari tahun 2018 ke 2023. Itu menurut data ya geng, bukan menurut fakta lapangannya. Karena menurut fakta lapangannya gua dari kapan ya gua punya motor sendiri, bentar, gua juga sampai lupa geng, sekarang udah lama gua. Pokoknya 10 tahun atau 11 tahun yang lalu lah gua punya motor sendiri, dan gua selalu mengisi bahan bakar kendaraan gua atau motor gua itu di Pertamina gengs. Tapi dia mengkhianati kepercayaan yang gue berikan ya nggak. Wajar nggak kita protes? Wajar lah, tapi nggak 24 jam juga gue protes kayak gini, enggak lah. Tapi ada saatnya gitu loh geng. Maksud gue ada kalanya lu harus bicara gitu loh, jangan diam aja, karena ini ranahnya kita, bukan urusan orang, bukan gengs. Gue balik lagi hitung-hitungan kerugiannya nih. Kalau misalkan lu seharinya ngisi 5.000 rupiah nih ke Pertamina itu, lu udah dirugikan selama ini nih sampai detik ini nih 9.125.000 gengs. Dan kita bicara kebobrokan lainnya nih, kebobrokan tentang minyak goreng dari segi pangan nih ya. Kenapa gue ngobrolin itu? Karena pasti kita dirugikan geng. Oke lah, lu nggak pernah masak, oke, ibu lu sering masak pastinya lah, dan di situ ada minyak goreng untuk memproses makanan lu sehingga bisa matang dan bisa dikonsumsi oleh lu. Jadi wajar kita ada kalanya protes gitu loh geng. Untuk apa ya? Untuk kesejahteraan kita sendiri lah ya nggak. Jadi jangan dia membatu dan membisu gitu loh geng. Tapi bukan berarti gue menyarankan kalian untuk segenap waktu dan tenaga kalian untuk protes juga, enggak lah. Karena gue pun konten paling sejam 2 jam, habis itu udah lah gue ngelakuin aktivitas yang lainnya enggak. Tapi seenggaknya kalian ada suara sedikit gitu geng, dan juga kalian ada perubahan sedikit untuk menjauhi produk-produk yang enggak, produk-produk yang telah membohongi kita gengs. Dan pasti di balik produk itu ada orang yang enggak ada manusianya ya enggak. Siapa manusianya kalian cari aja lah. Intinya kita itu ada kontribusi geng buat negara, dan kalau kita misalkan protes itu sangat wajar gengs. Justru kalau kita diam saja itu nggak wajar sih menurut gua. Gimana menurut kalian nih gengs? Sekarang gua ajukan satu pertanyaan nih geng untuk kita semua. Negara telah memberikan apa untuk kita ya enggak? Itu yang harus kita ingat geng. Sekali lagi gue di sini nggak menjelekkan pihak manapun, gue hanya ingin kita berpikir gitu geng, dan kita seenggaknya ada sifat kritis gitu loh geng, walaupun sedikit. Terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video gue ini dari menit pertama sampai akhir, dan buat kalian suka dengan video gue pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari samping gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya.